pidana dikenal 3 teori kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja yang berinsaf kepastian, dan sengaja yang berinsaf kemungkinan. Kemudian ada kita dengar pada persidangan sebelumnya, sengaja yang diobjektifkan. Ini sengaja yang diobjektifkan ini apakah masuk di teori yang 3 yang sudah baku itu atau di luar? Ya. Teori hanya 3 itu. Hanya Kalau 3. ditambah ada satu lagi sebenarnya, teori apa boleh buat. Teori apa boleh buat, gitu ya. Itu kalau ditambah ada itu. Yang diobjektifkan itu bukan masuk teori itu, akan tapi cara untuk membuktikan unsur sengaja. Cara untuk membuktikan unsur sengaja yaitu dengan melihat fakta objektif yang kemudian bisa sebagai petunjuk bahwa di situ ada sengaja. Oh. Misalnya begini, menembak orang dalam jarak 2 meter. Kemudian terdakwa bilang saya nggak sengaja membunuh itu. Ini cara objektif rasanya menjadi mustahil kalau jarak 2 meter itu tidak sengaja. Itu berbeda dengan seorang berburu, ada gerakan-gerakan di satu tempat, itu dikiranya binatang. Dia tidak hati-hati itu. Nggak dicermati dulu, itu rusa atau orang. Langsung tembak. Ternyata orang. Itu apa itu? Itu kulpa lalai. Nggak ada motif membunuh itu. Tidak ada motif. Tidak ada. Apakah di dalam pembunuhan berencana itu, apakah sepengetahuan ahli harus ada motif itu ya? Rasanya mesti ada itu. Enggak, harus ada. Ya. Harus ada ya. Karena tadi saya katakan tidak mungkin orang membunuh itu diam-diam tanpa ada apa-apa. Membunuh kan satu hal yang rasanya mustahil. Baik. Ahli kan tadi profesor ya, profesor hukum pidana. Apakah mengetahui juga mengenai KUHP? Ya, secara garis besar. Secara garis besar. Detail, Tidak. karena saya mengajar juga tidak. Ya, baik. Salah satu alat bukti di KUHP ada yang dinamakan petunjuk. Oh iya, Ada yang dinamakan. Apakah ahli mengetahui? tahu. Tahu. Ya. Apakah CCTV dapat digolongkan sebagai petunjuk sesuai dengan KUHP? Di KUHP itu, jadi kalau saya harus menjawab, di KUHP itu petunjuk itu bersumberkan kepada keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian surat. Hanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian surat. Keterangan bersumber dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Ya. Apakah CCTV itu termasuk keterangan terdakwa? Atau surat atau keterangan saksi? Izin yang mulia, mohon maaf ini keberatan Ini terus formil karena ya. penasihat Ini hukum formil lagi. selalu masuk ke formil ini. Ya. Yang mulia. Padahal tadi sudah ini profesor. bukan masalah profesor. Ini tapi profesor pidana. Penasihat hukum tadi sudah mengatakan bahwa ahli ini adalah ahli hukum pidana material. Itu penasihat hukum yang di paling pojok. Iya. Ini profesor. Jadi, maksudnya yang harus ditegakkan di sini, yang diambil keterangannya adalah tentang pidana material. Makanya saya bertanya, apakah mengetahui mengenai KUHP? Atau ahli ini diajukan sebagai ahli hukum pidana gitu aja lah. Ahli hukum pidana. Ya, gitu ya. Ya. Hukum pidana itu material dan formil. Karena memang formil dan material dalam persidangan itu sangat berkaitan ya. Tetapi karena tadi penasihat hukum sudah memproklamikan diri sebagai pidana material kan, sehingga jaksa penuntut umum selalu keberatan kalau penasihat hukum menanyakan yang sifatnya formil. Maka agar supaya persidangan ini lancar dan ahli itu memberikan pencerahan terhadap persidangan ini, maka majelis menganggap bahwa ahli ini diajukan sebagai ahli hukum pidana. Begitu aja. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Kembali tadi soal CCTV apakah termasuk petunjuk atau tidak. Ahli tadi mengatakan bahwa
petunjuk itu bersumber pada keterangan terdakwa, keterangan saksi dan surat. Ya. Apakah CCTV itu termasuk yang 3 itu? Menurut pengetahuan ahli. Ya, saya ingin menyinggung Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena Undang-Undang Tindak Korupsi termasuk juga hukum material di dalamnya. Dan di sana ada suatu pasal yang berkaitan dengan alat bukti yang berupa informasi elektronik itu, gitu ya. Itu di sana ditunjukkan Undang-Undang Tindak Korupsi ini dirumuskan di sana bahwa alat informasi elektronik itu merupakan salah satu bahan untuk menentukan alat bukti petunjuk. Jadi memperluas itu kan, memperluas apa istilahnya, memperluas. Kemarin apa? Memperluas ya, memperluas alat bukti dan itu memperluas alat bukti petunjuk. Perluasan. Itu di Undang-Undang Korupsi, perluasan. Tetapi kalau di KUHAP sendiri tidak menyebut seperti itu. Kalau KUHAP nggak ada. Tidak seperti itu ya. Di KUHAP nggak ada. Cukup. Lagi yang mulia. Ali, bisa nggak membuktikan orang sakit hati? Bagaimana caranya? Itu tadi di objektif tadi itu bisa saja orang sakit hati ketika ada fakta objektif terjadi, misalnya apa tengkar mulut yang berlebihan kemudian menimbulkan sakit hati. Jadi kalau hatinya nggak bisa, tapi ada fakta objektif gitu yang memberikan petunjuk bahwa salah satu atau dua-duanya di antara orang yang bertengkar mulut itu sakit hati. Ada pertengkaran mulut minimal gitu ya? Iya, ada itu. Lah kalau tidak ada? Ya ada apa buat sakit hati kalau nggak ada apa-apa? Ya gitu kan, nggak ada gunanya. Minimal pertengkaran mulut ya? Ya barangkali begitulah kira-kira. Yang penting ada konflik-konflik. Sakit hati nggak mungkin muncul tanpa ada konflik kecuali iri hati barangkali. Saya lanjutkan ya. Bagaimana pembuktian perkara ini apabila keterangan ahli itu bisa membentuk fakta hukum yang baru, padahal keterangan ahli tidak bisa membentuk fakta hukum yang baru. Keterangan ahli itu hanya menerangkan sesuatu sesuai dengan keilmuannya, bukan fakta. Jadi keterangan ahli itu tidak berkait dengan fakta. Tapi ini di sini bisa membentuk fakta hukum yang baru. Tak melihat bisa melihat. Lah saya tidak tahu itu. Nggak melihat bisa melihat. Ya, bisa gitu. Apa maksudnya itu? Tidak Ya, melihat. ahli yang dulu yang dihadirkan itu pernah, dia kan tidak melihat, mendengar dan mengalami. Oh iya. Tapi iya. dia bisa menyimpulkan, oh itu orang itu pasti. Oh, ya tentu tidak bisa. Maksudnya begini, ahli yang diminta pendapatnya dalam persidangan ini, misalnya ahli IT, Ya. itu memberikan analisa terhadap tayangan CCTV, Oh. sehingga dia memberikan pendapatnya, seperti itu. Bagaimana menurut ahli? Pendapatnya itu isinya bagaimana? Ya, bahwa orang yang di situ adalah terdakwa, sesuai dengan gambar yang ada di situ. Ya, kalau sekedar menyampaikan bahwa itu orang terdakwa, saya kira tidak apa-apa kalau memang faktanya seperti itu. Ya, antara lain. Ya. Ya. Silakan. Tapi itu tidak dilihat dengan jelas, ya tidak ada orang lain, ya orang itu yang memberikan racun gitu. Ya, kalau ya, saya nggak tahu persis. Tetapi kalau kemudian menerangkan orang itu memberikan racun, rasanya berlebihan. Berlebihan ya. Iya. Karena kan nggak faktanya nggak dilihat itu. Faktanya nggak lihat ya.